Halo teman-teman. Hari ini, kita akan membahas sebuah cerita yang penuh drama, pengkhianatan, dan harapan baru, berjudul Ketika Kedekatan Kakak Ipar Mengancam Rumah Tangga, Kisah Rania, Adi, dan Raka. Cerita ini akan membawa kalian masuk ke dunia Rania, seorang wanita cantik yang harus menghadapi godaan, dilema hati, dan perjuangan untuk menjaga rumah tangganya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah, dan pastikan kalian tekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengunggah cerita baru. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi, pelajaran berharga, dan juga momen refleksi untuk kita semua. Dan untuk kalian semua yang menonton sekarang, semoga selalu diberikan kebahagiaan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita mulai cerita ini. Rania menatap jendela kamar yang temaram. Hujan rintik-rintik menempel di kaca, menciptakan pola samar seperti lukisan yang tak pernah sama. Suasana malam itu sepi, hanya terdengar suara tetesan air dan gelegar jauh hujan yang menampar atap rumah. Ia menarik selimut hingga dagunya, mencoba meredam rasa rindu yang perlahan menyelimuti hatinya. Malam pertama setelah liburan panjang pernikahan terasa begitu hening. Dimas, suaminya, sedang sibuk di ruang kerja, menatap layar laptop dengan alis berkerut. Sesekali ia menghela napas panjang, tangannya mengetuk meja ritmis seperti mencoba menahan rasa lelah. Rania menatapnya dari jauh, hatinya campur aduk antara kebanggaan dan cemas. Ia ingin menegur, tapi ragu. Rania kemudian melangkah ke ruang kerja, suara langkahnya nyaris tertelan suara hujan. Dimas menoleh, sedikit tersenyum. "Masih di sini, Ran?" tanyanya, suara lelah tapi hangat. "Aku cuma mau lihat kamu sebentar," jawab Rania sambil tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Dimas menutup laptopnya, mengusap wajah dengan telapak tangan. "Aku minta maaf, Ran. Kerjaan ini lagi banyak banget. Aku janji nanti kita bisa santai bareng," ucapnya, nada suaranya lembut tapi penuh rasa bersalah. Rania berjalan mendekat, menatap wajah suaminya yang tampak lelah tapi tampak hangat di bawah cahaya lampu meja kerja. Ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Aku ngerti, Mas. Tapi, aku cuma kangen aja. Rasanya lama banget kita nggak ngobrol lama kayak dulu," katanya, suaranya bergetar. Dimas mengangkat bahu, tersenyum tipis, dan meraih tangan Rania. "Janji, Ran. Nanti kita bakal punya waktu khusus, cuma kita berdua. Aku pengen banget denger cerita kamu hari ini," katanya sambil menatap mata Rania. Rania tersenyum, tapi hatinya masih ada rasa sepi yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan turun, menyadari bahwa walau cinta mereka kuat, jarak dan kesibukan mulai menimbulkan rasa kosong yang perlahan merayap. Ia menahan napas, mencoba tetap tersenyum, tapi ada sesuatu yang tak bisa diabaikan, perasaan rindu yang semakin menumpuk. Ia menggenggam tangan Dimas lebih erat. "Kamu janji, ya, Mas. Nanti nggak akan lama lagi kita bisa santai bareng," ucapnya lagi, dengan suara sedikit patah. Dimas mengangguk, menunduk dan mencium pelipisnya. "Aku janji. Aku nggak mau kamu ngerasa sendiri, Ran." Namun di sudut lain rumah, suara tawa samar terdengar dari ruang tamu. Raka, kakak iparnya, baru saja masuk membawa kantong belanja. Rania sempat menoleh sekilas, senyum yang muncul di wajah Raka terasa hangat tapi juga aneh. Ada sesuatu di balik tatapan itu yang membuat Rania sedikit tidak nyaman. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa aneh itu, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Hujan terus menetes di luar. Lampu jalan memantul di genangan air. Rania menatap ke arah Raka dan Dimas, menyadari bahwa meski malam itu seharusnya hangat dan damai, ada sesuatu yang akan mengganggu ketenangannya, sesuatu yang bahkan belum bisa ia pahami sepenuhnya. Beberapa hari setelah malam hujan itu, suasana rumah masih dipenuhi aroma kopi hangat dan suara hujan yang jarang turun di sore hari. Rania duduk di sofa, selimut melingkari tubuhnya, menatap buku yang dipegangnya tanpa benar-benar membacanya. Pikiran tentang Dimas masih menyelimuti, tapi perhatian lain mulai menyusup perlahan. Raka, kakak iparnya, yang selalu ada di sekitarnya dengan senyum hangat. Raka datang membawa kue coklat dan beberapa bungkus teh. "Aku bawa ini, Ran. Buat nemenin sore yang hujan gini," katanya sambil tersenyum. Suaranya ringan tapi ada nada perhatian yang berbeda dari biasanya. Rania tersenyum, menerima kue itu. "Makasih, Kak. Kamu nggak usah repot-repot, sih." Raka duduk di sampingnya. Jarak mereka terasa nyaman tapi Rania mulai menyadari detak jantungnya meningkat. Ia menatap tangan Raka yang terbuka di atas meja kopi,
memperhatikan gerakan halus saat Raka menyendok teh ke cangkir. Ada sesuatu di matanya yang membuat Rania merasa hangat, tapi juga sedikit gelisah. Ran, kamu kayak agak murung ya hari ini, tanya Raka, mencondongkan badan, wajahnya serius tapi lembut. Rania menghela napas, mencoba tersenyum. Enggak kok, Kak. Aku cuma capek aja. Kerjaan rumah dan setumpuk hal lain. Jawabnya sambil menunduk, mencoba menyembunyikan rasa cemas yang mulai muncul tanpa ia sadari. Raka menyentuh bahu Rania dengan ringan, memberi dukungan. Kamu jangan terlalu keras sama diri sendiri. Aku ngerti, kadang semua terasa berat. Aku ada di sini kalau kamu butuh teman ngobrol. Rania menatap wajah Raka. Ada ketulusan di sana, tapi hatinya mulai bertanya-tanya. Mengapa perhatian itu terasa begitu hangat? Mengapa setiap kata dan senyum Raka membuat hatinya bergetar? Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan perasaan yang mulai tumbuh tak seharusnya. Raka menyadari diamnya Rania. Ia tersenyum lagi, sedikit nakal kali ini. Ran, jangan kayak gitu. Aku nggak mau kamu sedih terus. Ceritain aja, aku janji nggak bakal bilang ke siapa-siapa. Rania tersenyum tipis, menunduk, merasa nyaman tapi juga gelisah. Ia merasa seperti menemukan sahabat baru di tengah kesendirian rumah tangganya. Tapi ada bisikan kecil di hatinya yang mengatakan, jangan terlalu dekat. Jangan terlalu mudah percaya. Hujan di luar mulai reda, tapi suara tetesan terakhirnya terdengar seperti gema yang menegangkan di telinga Rania. Saat Raka menatapnya dengan senyum hangat itu, Rania merasakan ada sesuatu yang mengusik hatinya, sesuatu yang seharusnya tak muncul dalam hubungan keluarga yang normal. Dan ketika Raka tertawa pelan, menepuk bahunya dengan ringan, Rania sadar, kedekatan ini akan membawa rasa nyaman, tapi juga akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, sesuatu yang bisa menghancurkan ketenangan hatinya. Beberapa minggu kemudian, suasana rumah mulai terasa berbeda bagi Rania. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar, menciptakan pola hangat di lantai kayu. Rania duduk di meja makan, menyeruput teh hangat sambil melihat Dimas bergegas bersiap ke kantor. Senyumnya hangat, tapi matanya tampak letih, seperti menahan beban yang terlalu berat. Saat Dimas keluar, Rania menatap pintu yang tertutup dan menarik napas panjang. Di saat itulah Raka muncul dari ruang tamu, membawa tumpukan pakaian cucian. Ran, biar aku bantu lipat, ya. Biar cepet kelar, terus kita bisa santai sebentar, katanya sambil tersenyum. Rania tersenyum tipis, tapi hatinya berdebar. Nggak usah repot-repot, Kak. Aku juga bisa sendiri. Raka mencondongkan tubuh, sedikit lebih dekat, sehingga aroma parfum ringan yang ia pakai menyentuh hidung Rania. Ayo dong, jangan keras sama diri sendiri. Aku cuma mau nemenin kamu. Saat mereka duduk di lantai, melipat baju bersama, Raka mulai berbicara dengan nada lembut tapi personal. Ran, aku nggak tahu kenapa, tapi aku suka cara kamu tersenyum, apalagi pas kamu lagi serius kayak gini. Rania menunduk, merasakan pipinya memanas. Kak, itu cuma senyum biasa aja. Raka tersenyum nakal, menyentuh bahunya sebentar saat mengulurkan baju lipatan terakhir. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat Rania terpaku. Ada getaran aneh yang menyusup di hatinya, antara nyaman dan bersalah. Rania mencoba mengalihkan perhatian. Aku harus siapin makan siang nih, katanya sambil bangkit, tapi Raka menahannya dengan suara pelan namun tegas. Nggak usah buru-buru, Ran. Santai aja, kita kan cuma berdua. Hening sesaat, hanya terdengar suara hujan ringan di luar yang mulai turun lagi. Rania duduk kembali, merasa suasana rumah berubah. Mata Raka menatapnya terlalu lama, senyumnya tetap hangat tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat jantung Rania berdetak cepat. Raka, kakak harus kerja juga, kan? Rania mencoba berbicara dengan santai, tapi suaranya bergetar sedikit. Raka mengangkat bahu, mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat, sehingga wajah mereka hanya beberapa inci terpisah. Iya, tapi aku lebih suka ada di sini sama kamu. Rasanya nyaman. Rania menarik napas panjang, menahan rasa gelisah dan dilema yang mulai muncul di hatinya. Ia sadar, perhatian Raka yang awalnya hangat kini mulai melintasi batas, dan hatinya mulai terdorong ke arah yang tidak seharusnya. Di saat itulah, terdengar suara Dimas yang baru saja pulang dari kantor. Langkah kakinya berat di tangga. Rania menoleh, matanya bertemu dengan Dimas yang tersenyum lelah, tak menyadari ketegangan yang baru saja terjadi. Rasa lega dan bersalah bercampur dalam satu detik,
Dan Rania tahu, ketegangan ini baru permulaan dari badai yang akan menghantam hati dan rumah tangganya. Beberapa hari setelah insiden di ruang tamu itu, Rania merasa hatinya terusik. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah tirai, menari di lantai kayu seperti ingin memberinya semangat. Namun, di dalam hati Rania, badai kecil terus bergolak. Ia duduk di tepi tempat tidur, tangan menekuk dagu, menatap foto pernikahannya dengan Dimas. Senyum mereka terlihat sempurna, tapi perasaannya kacau. Rania menarik napas panjang, suaranya pelan. Kenapa hatiku nggak tenang, ya? Ini keluarga, tapi kenapa aku merasa ada yang salah? Ia mengusap wajah dengan telapak tangan, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Raka muncul. Ran, aku cuma pengen bilang, semoga harimu nggak terlalu berat. Aku pikir kamu perlu senyum. Rania menatap layar, jantungnya berdetak cepat. Ia menelan ludah, hatinya campur aduk. Sebagian dirinya merasa hangat karena perhatian itu, tapi sebagian lain merasa bersalah. Ia menatap foto Dimas lagi, mencoba mengingat betapa ia mencintainya, tapi rasa nyaman yang diberikan Raka membuatnya bingung. Saat Rania berdiri dan melangkah ke dapur, Raka muncul lagi dengan segelas jus. Aku pikir ini bakal bikin kamu lebih segar, katanya, tersenyum lembut. Rania tersenyum tipis, tapi hatinya bergetar. Makasih, Kak, tapi aku bisa sendiri kok. Raka duduk di kursi, mencondongkan tubuh, menatap Rania dengan serius. Ran, aku cuma mau kamu bahagia. Kalau kamu butuh tempat curhat, aku selalu ada. Rania menunduk, menahan napas, merasakan konflik batin yang semakin menekan. Ia ingin mempercayai Dimas dan merasa setia, tapi godaan Raka terasa nyata, membuatnya gelisah. Ia memegang gelas jus dengan tangan bergetar, suaranya nyaris terdengar berbisik. Aku nggak tahu harus gimana, Kak. Raka mengulurkan tangannya, menyentuh lembut punggung Rania. Tenang, Ran, aku nggak akan nyakitin kamu. Aku cuma mau dengerin kamu. Rania menutup mata sejenak, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Sentuhan itu hangat, tapi ada rasa bersalah yang menekan dadanya. Ia tahu, ia harus menahan diri, tapi hatinya ingin larut dalam perhatian itu. Di luar, hujan mulai turun lagi, suara rintiknya menghantam jendela seperti irama yang menegangkan. Rania membuka mata, menatap Raka yang tersenyum lembut. Hatinya gelisah, pikirannya kacau. Ia tahu, jika ia membiarkan kedekatan ini terus, semuanya bisa salah. Namun, bagaimana menolak sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali setelah merasa sepi dan terlupakan? Dan di saat itu, terdengar ketukan keras di pintu depan. Rania menoleh, jantungnya hampir berhenti. Siapa yang datang di saat hatinya sedang rapuh dan konflik batin memuncak? Sebuah ketegangan baru mulai menggantung di udara, membuatnya menahan napas. Hari itu langit mendung, awan gelap menutupi matahari, menciptakan bayangan panjang di setiap sudut rumah. Rania duduk di ruang tamu, gelisah, memegang ponsel di tangannya dengan tangan gemetar. Pesan-pesan Raka yang hangat dan terlalu personal terus berputar di kepalanya, membuatnya merasa tidak nyaman. Ia mencoba mengabaikan, tapi rasa penasaran memaksanya untuk membuka percakapan terakhir Raka. Matanya melebar saat membaca baris demi baris yang membuat dadanya sesak. Kata-kata manis yang awalnya terasa ringan kini terdengar terlalu dekat, terlalu intim, dan membuat Rania tersentak. Ia menatap layar ponsel dengan campuran marah, kecewa, dan sedih. Rania menggenggam ponselnya kuat-kuat, napasnya tak beraturan. Ia mendengar suara hujan deras di luar, dentingnya seolah menambah berat rasa bersalah dan kebingungan yang menumpuk di dadanya. Tangannya gemetar saat mencoba menutup percakapan itu, tapi matanya tetap tak lepas dari layar. Hatinya berbisik, jangan sampai Dimas tahu, tapi rasa penasaran dan ketakutan akan pengkhianatan semakin menguat. Ia memutuskan untuk memeriksa lebih jauh, scroll ke percakapan lama. Setiap kata yang mereka tulis terasa menyinggung batas yang seharusnya tak dilalui. Hatinya sakit, mata mulai berair. Tiba-tiba Rania menoleh ke arah sofa, di mana Raka duduk dengan santai, membaca majalah seolah tak ada yang terjadi. Senyum tipisnya membuat Rania semakin tersiksa. Ada sesuatu di wajahnya yang membuat Rania merasa terperangkap dalam dilema. Rania menegakkan badan, mencoba menahan air matanya. Kak, kita perlu bicara, katanya. Suaranya gemetar tapi tegas. Raka menatapnya, tersenyum ringan, seolah menebak apa yang akan dikatakan. Oh, tentang apa, Ran? Katanya. Suaranya santai tapi ada nada penasaran.
Rania menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Aku nemu percakapan kita, yang, rasanya nggak seharusnya ada, katanya. Air mata menetes perlahan di pipinya. Wajah Raka berubah seketika, matanya menatap Rania serius. Ada penyesalan yang tiba-tiba muncul. Ran, aku nggak pernah maksud nyakitin kamu. Aku cuma, salah, aku nggak sadar. Rania menatapnya, hati dan pikirannya berputar. Semua kepercayaan yang ia punya mulai runtuh. Ia merasa hancur, tapi juga takut, karena ini bukan hanya tentang rasa nyaman yang ia rasakan. Ini tentang rumah tangga, cinta, dan harga diri yang kini digantungkan di ujung tali yang rapuh. Di saat itulah, terdengar suara langkah Dimas di tangga, berat dan tergesa-gesa. Rania dan Raka menoleh bersamaan. Jantung Rania hampir berhenti, napasnya tercekat. Bagaimana jika Dimas masuk tepat saat ini dan menyadari kecurigaan serta rasa bersalah yang baru saja terbuka? Cliffhanger itu menggantung di udara, meninggalkan ketegangan yang memuncak. Dimas melangkah masuk, wajahnya lelah tapi sorot matanya berubah seketika saat melihat Rania dan Raka berdiri berdekatan di ruang tamu. Suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi tegang, udara seakan berat menekan di setiap sudut ruangan. Hujan deras di luar menambah denting dramatis, menabrak kaca jendela dengan ritme tidak menentu, seolah mengekspresikan kegelisahan hati semua orang. Rania menelan ludah, napasnya terengah. Mas, aku harus bilang sesuatu, suaranya bergetar, mata berkaca-kaca. Dimas mengangkat alis, menatap Rania dengan hati-hati. Rania, apa yang terjadi? Tanyanya, nada suaranya rendah tapi tegang. Raka, yang biasanya santai, kini terlihat gugup. Ia menunduk sebentar, tangannya gemetar, lalu berkata pelan. Aku nggak bermaksud, aku salah, Mas. Aku nggak sadar perasaanku melenceng. Rania menatap Raka, air matanya jatuh deras. Mas, aku nemuin percakapan kakak. Aku nggak tahu harus gimana. Suara Rania pecah, napasnya tersengal-sengal. Dimas menatap Raka dengan tatapan yang sulit digambarkan, marah, kecewa, dan terluka sekaligus. Raka, kamu sadar nggak udah nyakitin Rania? Kamu nyadar nggak sama semua yang kamu lakukan? Suaranya tegang, tangan mengepal di sisi tubuhnya. Raka menunduk, menutup wajahnya sebentar. Aku salah, Mas, aku nggak tahu, aku nggak bermaksud nyakitin, aku cuma tergelincir, katanya. Suaranya hampir tak terdengar di atas hujan yang semakin deras. Rania menutup wajahnya dengan tangan, menahan tangis. Aku nggak nyangka. Kakak bisa, begitu. Ucapnya dengan suara tercekat. Dimas melangkah maju, menatap Rania yang masih gemetar. Ia memeluknya sebentar, mencoba memberi kekuatan. Rania, tenang, kita bakal selesaikan ini. Aku janji. Raka mengangkat kepala, menatap mereka berdua dengan mata berkaca-kaca. Aku bakal pergi dari sini, Mas, aku nggak mau merusak lagi. Aku sadar aku salah. Rania menatap Raka, hatinya campur aduk. Ada rasa marah, sakit, tapi juga lega karena kejujuran itu akhirnya muncul. Namun udara tetap tegang, detak jantung mereka terasa serentak dengan suara hujan di luar. Dimas menarik napas dalam, menatap Rania dan Raka dengan serius. Kita harus atur batas. Aku nggak mau hal ini terjadi lagi. Rumah tangga kita dan keluarga kita harus aman. Raka menunduk, tak bisa menahan air mata. Aku ngerti, Mas. Aku janji aku bakal pergi sementara. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Rania menatap ke arah jendela, hujan masih menetes deras. Ia tahu, malam ini akan meninggalkan bekas yang dalam di hati mereka semua. Tapi ada satu hal yang pasti, batas telah ditetapkan, keputusan telah diambil, dan jalan untuk memperbaiki semuanya baru saja dimulai. Di saat itu, terdengar suara ketukan di pintu, tetangga atau seseorang dari luar? Suara itu membuat semua terdiam, menambah ketegangan yang sudah tinggi. Siapa yang datang di saat paling rapuh ini? Cliffhanger itu menggantung, meninggalkan ruang tamu dalam hening penuh kegelisahan. Malam itu, hujan mereda perlahan, meninggalkan aroma tanah basah yang menyebar ke seluruh halaman rumah. Lampu ruang tamu memantul di permukaan lantai kayu, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Rania duduk di sofa, tubuhnya masih gemetar, tangan memegang gelas teh yang sudah dingin. Matanya memerah karena tangis, tapi ia menahan diri untuk tetap fokus pada percakapan yang sedang berlangsung. Raka menunduk di hadapannya, matanya berkaca-kaca,
Napasnya tersengal. Rania, aku harus jujur. Aku nggak sadar perasaan ini muncul, tapi aku nggak pernah mau merusak kamu atau keluarga ini. Aku salah, aku benar-benar menyesal, katanya. Suaranya nyaris pecah. Rania menatapnya dengan mata penuh pertanyaan, campuran marah dan kecewa. Kak, kenapa harus gini? Kenapa perhatianmu harus jadi ini? Suara Rania bergetar, tangannya menggenggam kain sofa. Raka mengangkat kepala, wajahnya menampakkan penyesalan yang dalam. Aku nggak tahu, aku cuma pengen kamu merasa nggak sendirian. Tapi aku salah besar, Ran. Aku nggak boleh ngerasain apa yang aku rasain sekarang. Dimas berdiri di samping sofa, menatap mereka berdua dengan tatapan campur marah dan kecewa, tapi ia juga mencoba menahan diri. Raka, aku nggak bisa bilang apa-apa lagi. Kamu ngerti kalau apa yang kamu lakukan bisa hancurin rumah tangga kita, kan? Raka menunduk, tangannya menggenggam rambutnya sendiri. Aku sadar, Mas, aku nggak akan ulangi lagi. Aku pergi kalau itu bikin kalian lebih tenang. Aku benar-benar menyesal, katanya. Suara hampir hilang di telan hujan yang menetes pelan di luar jendela. Rania menutup wajahnya dengan tangan, air mata mengalir deras. Ia merasa hancur, tapi ada sedikit lega karena pengakuan itu akhirnya keluar. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya yang campur aduk. Aku nggak tahu harus gimana. Tapi kakak harus pergi, jauh. Aku nggak mau ini terus-terusan terjadi, katanya dengan suara bergetar tapi tegas. Raka mengangguk. Menatapnya sebentar. Aku ngerti, Ran. Aku bakal pergi sementara. Aku nggak mau nyakitin kamu lagi. Dimas menarik Rania ke pelukannya, menepuk punggungnya perlahan. Rania, aku tahu ini berat. Tapi kita akan selesaikan bersama. Kita masih punya satu sama lain, katanya. Nada suaranya menenangkan tapi tegang. Rania menatap Raka untuk terakhir kalinya malam itu. Matanya berkaca-kaca. Ia sadar, perasaan yang muncul di hatinya selama ini adalah godaan yang salah, tapi pengakuan dan penyesalan Raka memberi sedikit ruang untuk bernafas. Namun, meski semuanya terlihat mulai terkendali, hatinya tetap tegang. Tiba-tiba terdengar suara pintu belakang terbuka, angin malam masuk membawa suara ranting pohon yang bergesekan. Semua menoleh, tegang. Siapa yang datang di saat penuh kerentanan ini? Sebuah ketegangan baru menggantung di udara, membuat malam itu belum sepenuhnya selesai. Pagi berikutnya, sinar matahari masuk melalui jendela kamar dengan lembut, tapi udara di rumah terasa berat. Rania duduk di tepi tempat tidur, menatap dirinya sendiri di cermin. Wajahnya tampak pucat, mata sembab karena tangisan semalam, tapi ada ketegasan baru yang mulai muncul. Ia menarik napas panjang, merasakan dadanya sesak, tapi tahu bahwa ia harus bertindak demi dirinya sendiri dan rumah tangganya. Dimas masuk membawa secangkir kopi, wajahnya masih tampak letih. Rania, kamu tidur cukup nggak semalam? Tanyanya lembut, nada suaranya hangat tapi khawatir. Rania menatap Dimas, mencoba tersenyum tipis. Aku baik, Mas. Tapi aku pikir kita perlu bicara serius soal kakak. Suaranya tegas, tapi masih terselip rasa sedih. Dimas duduk di sampingnya, mengambil tangan Rania, dan menatap matanya. Aku ngerti, Ran. Aku juga mikir kita harus bikin batas jelas. Aku nggak mau ada yang ganggu rumah tangga kita lagi. Rania menarik napas dalam, menatap matanya sendiri di cermin sebentar sebelum menatap Dimas lagi. Aku nggak mau cuma diam dan pura-pura nggak terjadi apa-apa. Aku harus jaga harga diri aku, rumah tangga kita, dan hubungan keluarga kita. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Raka muncul, wajahnya terlihat menyesal tapi juga berat. Aku siap pergi sementara, Ran. Aku ngerti ini buat semua orang lebih tenang, katanya pelan. Rania menatap Raka dengan mata tajam, menahan emosi yang bercampur. Ya, Kak, pergi. Aku nggak mau ini terus-terusan terjadi. Aku harus bisa fokus sama pernikahan aku dan harga diriku sendiri. Raka menunduk, tangannya gemetar, menahan air mata. Aku ngerti, aku janji nggak akan ganggu lagi, katanya, lalu berjalan perlahan ke pintu, membuka, dan menghilang ke jalan basah oleh embun pagi. Hujan semalam meninggalkan genangan kecil di halaman, suara rintik air yang tersisa menambah sunyi. Rania berdiri di dekat jendela, menatap Raka yang semakin jauh, hatinya campur aduk, sakit, lega, dan tegas sekaligus. Ia tahu keputusan ini bukan mudah, tapi ia harus mempertahankan harga dirinya dan menjaga rumah tangganya tetap utuh. Dimas memeluknya dari belakang,
menepuk bahu perlahan. Kita akan baik-baik saja, Ran. Aku janji, aku bakal lebih hadir dan perhatian, katanya, suara hangat tapi tegang. Rania menatap keluar jendela, melihat cahaya matahari yang mulai menembus awan, seolah memberi harapan baru. Tapi di hatinya, ia tahu, meski Raka pergi, bayangan malam-malam penuh ketegangan dan godaan masih meninggalkan bekas yang dalam. Apakah hatinya benar-benar siap untuk melanjutkan tanpa rasa takut? Cliffhanger itu tetap menggantung di udara, meninggalkan ketegangan yang belum sepenuhnya reda. Minggu-minggu berikutnya, suasana rumah perlahan berubah. Matahari pagi menembus tirai tipis, menciptakan cahaya hangat yang menari-nari di lantai kayu. Rania duduk di meja makan, menyeruput teh hangat, sambil memandang Dimas yang sedang menyusun dokumen kerja di ruang kerja. Suasana tetap damai, tapi ada kesadaran baru di hati mereka, bahwa rumah tangga mereka perlu dibangun kembali dari pondasi yang sempat retak. Dimas menoleh, tersenyum tipis ke arah Rania. Ran, aku janji mulai sekarang aku bakal lebih banyak hadir. Kita bakal punya waktu cuma untuk kita berdua, tanpa gangguan apapun, ucapnya, suara hangat tapi tegas. Rania tersenyum, matanya masih menyimpan bekas tangisan beberapa minggu lalu, tapi ada rasa lega. Aku senang kamu bilang begitu, Mas. Aku juga pengen kita benar-benar saling perhatian. Rasanya kayak kita baru mulai lagi, katanya, suaranya lembut. Mereka memutuskan untuk memulai rutinitas baru. Setiap sore, mereka duduk di teras, menyeruput teh, dan berbicara tentang hal-hal sederhana, hari yang mereka jalani, cerita masa lalu, hingga impian yang belum sempat mereka capai. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik mulai turun, Dimas menatap Rania, mengambil tangannya, dan berkata, Ran, aku minta maaf karena selama ini aku terlalu sibuk. Aku nggak mau kamu merasa sendiri lagi. Rania menunduk sejenak, merasakan hangatnya genggaman itu. Aku ngerti, Mas, tapi aku juga belajar banyak. Aku harus lebih tegas menjaga diri dan rumah tangga kita. Aku nggak mau kejadian yang sama terulang, jawabnya. Nada suaranya mantap, tapi ada getar lembut di suara yang menandakan rasa luka masih ada. Hari-hari berlalu, mereka mulai melakukan kegiatan sederhana bersama. Memasak, jalan sore, bahkan menertawakan hal-hal konyol di rumah. Perlahan, tawa mereka kembali mengisi ruang tamu, terdengar jelas meski hujan kadang masih datang menyapa. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon, Rania menatap Dimas dengan lembut. Aku senang kita bisa mulai lagi, Mas. Rasanya, kayak kita dapat kesempatan kedua, katanya, suaranya tenang tapi penuh harapan. Dimas tersenyum, menatap mata Rania yang berkaca-kaca. Aku juga senang, Ran, aku bakal jaga kamu, rumah tangga kita, dan semua yang kita punya. Aku nggak mau kehilangan lagi, ucapnya, memeluk Rania erat. Namun, meski suasana tampak pulih, Rania masih sering teringat malam-malam ketika godaan dan pengkhianatan datang. Hatinya masih sedikit tegang setiap kali Raka muncul di keluarga besar, dan ia sadar bahwa proses pemulihan bukan hanya soal senyum yang kembali, tapi juga menghadapi bayangan masa lalu yang terus berbisik di sudut hati. Di saat itu, terdengar suara ponsel berdering. Rania menoleh, jantungnya berdegup kencang. Siapa yang menelepon di saat ia dan Dimas sedang mencoba menata rumah tangga kembali? Cliffhanger itu membuat suasana kembali menegang, meninggalkan rasa penasaran yang kuat. Beberapa bulan setelah kejadian yang mengguncang rumah tangga mereka, pagi itu cahaya matahari masuk lembut melalui jendela, menciptakan aura hangat di ruang tamu. Rania duduk di sofa, tangan memegang secangkir teh hangat, menatap halaman rumah yang dipenuhi bunga-bunga kecil yang mulai mekar. Udara segar membawa aroma tanah basah dan daun yang baru disiram embun pagi, seolah memberi kehidupan baru pada rumah mereka. Dimas duduk di sampingnya, tersenyum sambil menepuk lembut bahu Rania. Ran, kita sudah melalui banyak hal, ya. Aku senang kita bisa sampai di titik ini, saling memaafkan, saling menguatkan, katanya, suaranya lembut tapi mantap, menatap mata Rania penuh ketulusan. Rania menarik napas dalam, menatap wajah suaminya yang terlihat lebih rileks dan hangat. Aku juga, Mas. Rasanya, kita bisa mulai lagi, tapi lebih kuat, lebih hati-hati, dan lebih peduli satu sama lain. Jawabnya, senyum tipis muncul di bibirnya. Mereka duduk diam sejenak, menikmati suasana pagi yang damai. Suara burung di halaman terdengar merdu, angin pagi meniup lembut tirai, menimbulkan gerakan yang menenangkan. Hati mereka terasa ringan, meski bekas luka masa lalu masih ada di sana, seperti goresan samar yang mengingatkan mereka untuk tetap waspada dan menjaga rumah tangga mereka dengan penuh kesadaran. Rania menunduk, memegang tangan Dimas erat. Aku sadar, Mas,
kehidupan gak selalu mudah. Tapi aku yakin, selama kita saling menghargai dan menjaga batas, kita bisa lewat semuanya, katanya. Suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Dimas tersenyum, mengusap wajah Rania dengan lembut. Aku janji, Ran. Aku bakal selalu ada buat kamu. Kita akan terus belajar bareng, memperbaiki diri, dan menjaga cinta ini tetap utuh. Ucapnya, nada suaranya hangat, menenangkan setiap keraguan yang masih tersisa. Rania menatap halaman rumah, melihat cahaya matahari yang mulai terang sepenuhnya, menembus awan yang masih tersisa. Ia tersenyum, hati terasa ringan. Semua rasa sakit, cemburu, dan ketakutan perlahan tergantikan oleh harapan. Ia menyadari, meski masa lalu meninggalkan bekas, cinta dan kepercayaan yang mereka bangun bersama bisa menyembuhkan luka itu. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, anak-anak tetangga bermain atau mungkin keluarga yang berkunjung. Rania tersenyum, menyadari bahwa hidup terus berjalan, dan ia dan Dimas punya kesempatan untuk menghadapi hari-hari baru bersama, dengan hati yang lebih bijak dan saling menjaga. Namun, di sudut hatinya, ada kesadaran kecil, kehidupan tak pernah benar-benar sempurna. Godaan, salah paham, dan ketidakpastian bisa muncul kapan saja. Ia menatap Dimas, menggenggam tangannya, dan berkata dalam hati, aku siap menjaga cinta ini, siap menghadapi apapun yang datang. Lampu ruang tamu memantul di lantai kayu, bayangan mereka berdua tampak menyatu. Rania menatap mata Dimas, merasakan ketenangan dan kekuatan baru. Dan meski masa depan masih menyimpan misteri, ada satu hal yang pasti, mereka akan berjalan bersama, menghadapi semuanya, dengan hati yang lebih kuat dan cinta yang lebih dewasa. Di luar, burung-burung berkicau ceria, angin pagi membawa aroma kehidupan baru. Rania menarik napas panjang, menatap langit biru yang mulai terang sepenuhnya. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah badai itu, hatinya benar-benar merasakan harapan baru. Wow, teman-teman, itulah kisah Rania, Adi, dan Raka yang penuh emosi, pengkhianatan, penyesalan, dan akhirnya harapan baru. Kalau kalian merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa untuk like video ini, tulis komentar pendapat kalian di bawah, dan tentunya subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk selalu menjaga hati, cinta, dan kepercayaan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga hari kalian penuh kebahagiaan dan kedamaian.